Baik, kita akan lanjutkan pertemuan kita kali ini. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan perancangan bangunan pelengkap, perlengkapan, dan pengaman jembatan. Nah, ini sebenarnya sekilas tampak mirip ya antara ketiga jenis dari tipe bangunan yang akan kita bahas, tapi sebenarnya ini punya perbedaan dari fungsi masing-masing bangunan ini. Nah, kita akan bahas kira-kira yang dimaksud dengan bangunan pelengkap itu apa, contohnya seperti apa, bangunan perlengkapan apa, contohnya seperti apa, dan pengaman apa. Kita akan lihat deskripsinya satu-satu sehingga nanti teman-teman bisa mengambil suatu kesimpulan dari deskripsi maupun contoh-contoh yang kita berikan di masing-masing dari tipe bangunan, baik pelengkap, perlengkapan maupun pengaman jembatan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu terkait dengan bangunan pelengkap jembatan. Nah, bangunan pelengkap jembatan, di sini kalau kita bisa kategorikan jenis-jenisnya ada beberapa tipe. Nah, di dalam bangunan pelengkap, di sini ada yang namanya oprit atau jalan pendekat. Gitu ya. Nah, oprit atau jalan pendekat ini nanti bisa bentuknya berupa timbunan. Kalau dia memang posisi jembatan kita jauh di atas elevasi dari tanah existing, atau dia bisa berupa galian. Kalau memang elevasi lantai jembatan kita nantinya berada di bawah posisi dari tanah dasar yang ada. Ini bisa terjadi dua kemungkinan ini. Nanti tinggal posisi dari elevasi rencana jembatan kita terhadap tanah dasar kita seperti apa. Oke, ini yang pertama adalah oprit atau jalan pendekat. Ini teman-teman mungkin sudah familiar apa yang dimaksud dengan oprit atau jalan pendekat. Nah, nanti kita coba bahas di belakang oprit itu apa, kemudian kriteria desain, dan yang hal-hal atau parameter yang harus diperhatikan ketika kita mendesain jalan pendekat itu apa, nanti kita akan bahas secara lebih detail. Nah, kemudian yang kedua adalah expansion joint, atau istilahnya kalau di kita adalah siar muai. Nah, siar muai ini dikategorikan di kita ada 3 jenis, yaitu yang pergerakannya kecil, pergerakan menengah, dan pergerakan besar. Nah, nanti kita lihat nih, yang dimaksud dengan expansion joint atau siar muai pergerakan kecil itu yang batasannya berapa, kemudian tipe-tipenya apa, menengah itu berapa, dan besar itu berapa, serta contohnya, tipe-tipenya nanti kita akan bahas lebih detail secara mendalam di slide yang berikutnya. Kemudian ada trotoar dan sandaran. Trotoar dan sandaran bisa berupa trotoar dengan material pipa ataupun dengan beton, gitu ya. Kalau beton ini biasanya dia tipenya yang rigid atau bisa kalau dikatakan dia tipenya yang seperti di jalan tol itu MCB namanya, mass concrete barrier gitu ya. Kalau yang pipa ini bisa dilihat pada jembatan-jembatan rangka baja biasanya dengan pipa, ataupun nanti modifikasi kalau memang diperlukan di daerah-daerah khusus misalkan wisata itu bisa divariasikan nanti dengan ornamen-ornamen untuk mempercantik dari jembatannya. Nah, kemudian ada bangunan pelengkap yang berikutnya adalah drainase. Nah, drainase ini nanti ada tipenya untuk saluran drainase, artinya adalah saluran drainase di sepanjang jalan pendekat jembatan gitu ya, di samping kanan kiri dari jalan, ataupun nanti pipa cucuran. Nah, pipa cucuran ini berarti berada di atas lantai jembatan. Kemudian juga ada pipa drainase atau di sini biasanya pipa-pipa suling yang nanti ditempatkan di biasanya dinding penahan tanah, di mana di sana dibangun DPT ataupun nanti dengan pasangan batu ataupun dengan beton. Ini biasanya ada pipa drainase yang berfungsi untuk mengalirkan air
dari dalam timbunan kita supaya beban timbunan tidak terlalu besar. Nah, ini kita akan lihat satu persatu dari tipe-tipe bangunan pelengkap jembatan. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang pertama yaitu jalan pendekat atau off-road. Nah, definisi dari jalan pendekat atau off-road itu adalah segmen yang menghubungkan antara konstruksi perkerasan jalan raya dengan kepala jembatan. Ya, teman-teman. Jadi kalau ini jembatan, kemudian di sebelah sini adalah konstruksi jalan raya, berarti bagian yang menghubungkan atau segmen yang menghubungkan antara konstruksi jalan raya kita dengan jembatan, terutama nanti kepala jembatan di sini, itu yang dinamakan jalan pendekat. Nah, ini bisa bervariasi panjangnya menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Artinya, bisa saja kalau dia posisinya jembatannya berada di elevasi cukup tinggi, maka off-road kita jadinya cukup panjang untuk mengakomodir kemiringan maksimal dari jalan supaya nantinya tidak melebihi misalkan 5%, seperti itu. Nah, untuk turunan juga sama, nanti dia kalau memang ini cukup ekstrim berada di bawah, nah bisa saja off-road ini panjangnya menyesuaikan. Nah, nanti teman-teman kemarin sudah belajar terkait dengan persyaratan, ada daerah datar di dekat jembatan, ya posisinya di off-road gitu ya. Di sana ada yang namanya plat injak. Nah, plat injak ini salah satu bagian nantinya yang ada di dalam off-road ini. Nah, ini yang teman-teman nanti harus perhatikan terkait dengan off-road. Nah, off-road dapat terbuat dari konstruksi galian. Jadi saya sampaikan ya, jadi ini bisa berupa tanah galian kalau memang di sini adalah bukit misalkan gitu ya, sehingga kita ingin menyambungkan jembatan ini, maka ini kita gali. Sehingga konstruksi off-road dapat berupa galian. Kalau galian berarti di sini ada lereng gitu ya, lereng galian. Atau memang dia tanah timbunan. Tanah timbunan yang dipadatkan. Karena memang elevasi dari jembatan ini lebih tinggi dari tanah sekitar. Nah, misalkan seperti ini adalah tanah timbunan. Nah, nanti kalau tanah timbunan juga sama, di sini ada lereng gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah kalau tanah timbunan atau urukan tentu saja kepadatannya. Kepadatannya harus diperhatikan memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan di dalam nantinya tanah dasar ataupun timbunan subbase ataupun base gitu ya dari jalan raya. Nah, di sana ada CBR tertentu yang harus dipenuhi. Misalkan untuk subbase itu minimal 60%, gitu. Untuk base misalkan ada base A itu 95% gitu ya. Nah, ini harus dipenuhi nih, teman-teman. Nah, nilai-nilai CBR teman-teman sudah pelajari di mata kuliah mekanika tanah. Nah, ini harus diingat-ingat ya, teman-teman. Nanti perencanaan dari off-road ini sebenarnya teman-teman bisa merefer pada perencanaan di project work jalan, karena ini sebenarnya sama prinsipnya. Jadi teman-teman mendesain jalan yang telah dilakukan gitu ya, parameter-parameternya sebenarnya sama, hanya off-road ini berfungsi menghubungkan antara pendekat jalan raya ke jembatan kita. Jadi terkait tipe nanti perkerasannya apakah mau pakai perkerasan rigid ataupun perkerasan fleksibel. Nah, ini nanti teman-teman bisa mengacu pada manual desain perkerasan jalan. Nah, di sana dipersyaratkan seperti apa. Mungkin terkait dengan LHR-nya ataupun nanti juga dengan kondisi tanah dasar yang ada untuk menentukan apakah itu fleksibel maupun rigid. Oke, saya mungkin tidak akan detail jelaskan terkait dengan perencanaan jalan raya karena teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah project work jalan, sehingga kemungkinan perencanaan off-road ini saya tidak akan menyinggung terkait dengan perencanaan perkerasannya. Tapi nanti akan saya singgung mungkin terkait dengan apakah kalau ini misalkan ditimbun, nah bagaimanakah keamanan dari timbunannya, gitu ya teman-teman, itu yang harus kita perhatikan. Perkara nanti struktur perkerasannya teman-teman bisa didesain menggunakan mereferensi pada project work jalan gitu ya.
Kembali lagi, ini jalan pendekat, tadi saya sampaikan ada timbunan dan ada galian. Yang harus diperhatikan apa kalau timbunan? Berarti yang pertama adalah tinggi tanah timbunannya. Nah, ini nanti ada namanya H kritis. H kritis itu apa? Nanti kita lihat. Jadi, tinggi timbunan kritis apabila dia tidak ada perkuatan gitu ya, tidak ada talut, tidak ada DPT. Nah, dia berapa? Ini nanti bisa kita hitung. Kemudian yang harus diperhatikan selanjutnya adalah drainase. Nah, karena timbunan ini kalau tidak kita perhatikan drainasenya, nanti dia air masuk ke dalam area timbunan, lama-kelamaan bisa memperlemah dari timbunan dan terjadi kelongsoran. Kemudian pelindung talut ataupun DPT. Nah, kalau memang nantinya tinggi tanah kritis kita, tanah timbunan kita itu sudah melampaui dari keamanan, sehingga nanti diperlukan yang namanya pelindung, baik itu talut ataupun bisa bentuknya DPT, gitu ya. Kemudian juga tangga inspeksi. Nah, ini juga perlu karena ini bentuknya adalah timbunan di atas gitu ya. Nah, nanti teman-teman harus memfasilitasi tangga inspeksi ketika akan menyediakan untuk maintenance ataupun pemeriksaan jembatan. Sehingga nanti akses inspektor gitu ya, itu bisa menjangkau ke bagian bawah jembatan untuk misalkan memeriksa landasan ataupun memeriksa abatmen dari sisi bawah. Nah, itu bisa. Ini harus disiapkan. Kemudian kalau galian, kira-kira apa yang diperhatikan yaitu drainase. Sama ya, galian ini nanti ketika teman-teman menggali punya lereng, jangan sampai drainase itu terjadi secara liar di lereng galian kita. Perlu teman-teman atur drainasenya, mungkin dikumpulkan di suatu tempat, dibuatkan memang jalur khusus gitu ya, dengan dibuatkan misalkan pasangan batu ataupun beton, sehingga tidak secara liar dia akan menggerus dari tebing kita, ya teman-teman. Kemudian kalau memang dibutuhkan pelindung tebing, bisa juga untuk didesain atau direncanakan pelindung tebing. Dulu sudah pernah belajar ya, di stabilitas lereng, di sana ada berbagai macam tipe perkuatan, ada yang dengan bronjong, ada yang dengan secara shotcrete gitu ya, ditembak dengan beton. Kemudian ada juga yang diangkur, ada juga yang dengan metode alami, yaitu dengan penanaman rumput yang bisa atau vegetasi yang bisa membantu kita menghindari adanya surface runoff atau aliran permukaan akibat misalkan hujan dan lain sebagainya yang menggerus dari dinding tebing kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan terkait dengan jalan pendekat kalau dia berupa timbunan. Kira-kira yang harus diperhatikan apa? Yang pertama adalah perhatikan kondisi dari tanah dasar di mana timbunan tersebut akan diletakkan. Nah, ini sangat berpengaruh ya, teman-teman. Nanti tanah dasar ini memegang peranan cukup penting. Karena di mana timbunan kita akan diletakkan. Kalau tanah dasarnya memang sudah lemah, sebaik apapun tanah timbunan yang kita datangkan, mungkin ini timbunan pilihan ya, memang didatangkan dari kuori, tapi tanah dasar kita tidak diperbaiki, alias tanah dasar kita jelek, ketika ditimbunkan melebihi hak kritisnya, nanti ini akan longsor. Nah, teman-teman sudah pernah belajar longsor gitu ya, mungkin bisa dengan yang mekanika tanah ataupun mungkin teman-teman sudah komputer terapan dengan Plaxis gitu. Nah, ini bisa teman-teman nanti lakukan perhitungan. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah material atau mutu material timbunan yang didatangkan. Ya, ini biasanya adalah selected material. Memang material-material pilihan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Jangan sampai mendatangkan material timbunan yang kualitasnya justru lebih buruk dari tanah dasarnya. Itu kesalahan 2 kali gitu ya. Nanti teman-teman tanah dasarnya sudah buruk, timbunan yang didatangkan asal-asalan, nanti tidak akan didapatkan kepadatan maksimum dan lambat laun ini pasti akan terjadi yang namanya penurunan atau konsolidasi. Nah, teman-teman ini harus diperhatikan ketika nimbun dengan ketinggian tertentu,
Itu harus diperhatikan kemungkinan penurunan baik akibat tanah dasar yang turun ataupun akibat material timbunannya sendiri. Jadi ada dua. Tanah dasarnya akibat ada beban bisa turun, tanah timbunan ini sendiri kalau memang materialnya tidak bagus, nanti juga akan turun. Sehingga teman-teman kadang banyak jumpai di jembatan gitu ya, itu ada perbedaan elevasi antara oprit dengan jembatannya. Kadang tidak nyaman. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah mungkin karena bisa dari material. Ataupun yang ketiga ini, yaitu cara penimbunan. Nah, istilahnya berarti ini adalah pemadatan. Pemadatannya seperti apa? Ini biasanya yang teman-teman salah di lapangan ya, salah kaprah ya. Cara penimbunan sebaiknya dilaksanakan dulu sebelum abatmen untuk mendapatkan kondisi tanah dasar yang baik. Artinya sebelum teman-teman bangun abatmen itu sebaiknya timbunan di tanah oprit diselesaikan terlebih dahulu. Tapi kenyataannya di lapangan karena mau ngejar progres, biasanya yang dilakukan adalah kita bangun abatmennya dulu. Ini banyak yang melakukan seperti ini. Karena memang progres yang paling banyak adalah di struktur karena kita bangun jembatan gitu ya. Dan itu yang mempengaruhi memang kalau bangunan bawahnya belum selesai tentu saja jembatannya belum bisa kita pasang gitu ya, bangunan atasnya belum bisa kita selesaikan sehingga biasanya di lapangan yang dikejar terlebih dahulu adalah abatmen. Nah, resikonya apa kalau abatmen dibangun dulu tapi timbunannya atau opritnya menyusul? Ini yang sering terjadi dan kita temui. Nanti pemadatan di daerah dekat oprit ke abutmennya itu mengalami kesulitan karena alat-alat berat kita tidak bisa masuk untuk memadatkan layer per layer di area dari abatmen. Gitu ya. Misalkan kita akan menggunakan fibro dengan kapasitas tertentu, ukurannya juga tertentu. Nah, di belakang dari abatmen yang kemarin kita sampaikan ada wing wall. Nah, apalagi di sana ada kontrafort. Itu sangat sempit. Sehingga pemadatan tidak bisa dilakukan optimal dengan menggunakan alat berat. Yang akhirnya hanya digunakan alat-alat ringan, misalkan dengan baby roller ataupun di sana dengan stamper. Lebih parahnya itu ya. Lebih parahnya lagi kadang tidak per layer. Langsung karena sudah dikejar progres, main timbun. Harusnya per layer per 30 cm dipadatkan gitu ya. Ini karena progresnya masih kecil, waktunya mepet, dah pengawas tidak ada, owner tidak ada, kontraktor main timbun. Langsung ditimbun satu dump truck, baru dipadatkan. Seperti itu biasanya. Ataupun bahkan kalau nggak ada pengawas, tidak dipadatkan, dah sampai top elevasi baru pura-pura dipadatkan. Nah, ini harus dihindari teman-teman. Baik teman-teman jadi kontraktor ataupun jadi pengawas ataupun owner. Karena nanti efeknya ke belakang adalah kembali lagi ke masing-masing. Kalau kontraktor, ketika ini tidak dipadatkan dengan benar, teman-teman kan nanti ada PHO. Setahun setelahnya misalkan masa pemeliharaan 365 hari. Nah, di setahun itu nanti sudah ada tanda-tanda biasanya dia turun. Nah, nanti mulai kelihatan tuh antara kepala jembatan, expansion joint ke oprit sudah turun. Nah, ini indikasi berarti pemadatannya tidak baik. Itu kerugian bagi kontraktor. Nanti kalau memang ownernya yang tegas, suruh bongkar semua oprit timbunan, bisa saja teman-teman rugi. Nanti disuruh memadatkan ulang, kemudian diberikan lapis perkerasan ulang, itu akan rugi gitu ya. Owner, kalau misalkan kita tidak mengawasi dengan baik gitu ya. Nanti ketika ada turun, kemudian misalkan ada pekerjaan rework ataupun nanti ada pekerjaan perbaikan, itu jadi catatan. Misalkan ada temuan dari pemeriksa, misalkan ada BPK ataupun dari Ijen gitu ya. Belum ada setahun kenapa ini sudah turun. Nah, kemarin diawasi tidak, sesuai spesifikasi tidak. Itu nanti jadi catatan. Nah, kalau memang tidak sesuai spesifikasi, kemarin kenapa dibayar gitu ya, kalau tidak sesuai spek, nah nanti disuruh membalikan ke negara. Itu teman-teman harus diperhatikan ya, hal-hal seperti itu. Jadi baik owner maupun nanti pelaksana juga sama-sama saling counter sebenarnya.
untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik. Itu harus diperhatikan. Nah, untuk tinggi timbunan yang berikutnya ya, ini harus dipertimbangkan adalah terkait dengan hak izin. Hak izin ini adalah ketinggian yang diizinkan ketika kita akan nantinya memberikan timbunan di atas tanah dasar tanpa adanya perkuatan tanah dasar maupun perkuatan struktur untuk menopang dari timbunan ini. Alias kalau kita hanya menimbun apa adanya mungkin dengan kemiringan tertentu. Gitu ya. Nah, ini hak izin adalah hak kritis dibagi dengan suatu faktor angka keamanan. Nah, hak kritis ini apa? Hak kritis ini adalah nilai. Ini sebenarnya rumus dari Terzaghi ya teman-teman, kalau masih ingat, CNC ditambah gamma kali DF dikali NQ gitu ya. Jadi yang di atas ini adalah parameter kekuatan dari tanah dasar, jadi kohesi tanah dasar, NC-nya tanah dasar dikalikan gamanya tanah dasar dikalikan ketebalan tanah dasar dikalikan koefisien daya dukung tanah dasar menurut Terzaghi. Dibagi dengan gamma T. Ini adalah berat isi dari tanah timbunannya. Nah, ini dihitung kira-kira berapa meter nanti. Ya, teman-teman. Nanti dibagi dengan SF. SF ini ditentukan minimalnya adalah 1,5. Nah, kalau kita ketemu ini misalkan nanti hanya ketemu hak izinnya misalkan 2,5 meter. Ternyata di lapangan kita perlu menimbun misalkan 4 meter. Berarti dia sudah melebihi dari hak izinnya. Artinya teman-teman tidak bisa melakukan penimbunan secara langsung tanpa adanya perkuatan. Nah, perkuatan itu entah nanti di tanah dasarnya ataupun nanti perkuatan di timbunannya dengan struktur gitu ya. Nah, ini yang harus dihitung. Ya harus diperhatikan. Jangan sampai teman-teman karena tidak memperhatikan ini, mungkin 4 meter masih aman lah menurut saya. Mungkin kadang malah tidak dilakukan pendidikan tanah dasar. Main timbun gitu ya. Bisa saja nanti ketika timbunan sudah sampai elevasi ini longsor. Gitu ya. Longsor ini perbaikannya membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Karena teman-teman sudah ada tanah timbunan di atasnya, harus menyingkirkan dulu. Nanti tanah dasarnya harus digali dulu, diperbaiki dulu. Gitu ya. Belum nanti ada non teknisnya gitu ya. Ada pemeriksa kenapa bisa terjadi. Ini kan sebenarnya kalau timbunan longsor ketika barangnya sudah jadi kan jadi bencana bagi kita. Gitu ya. Berarti ada hal yang tidak benar. Apakah itu di perencanaannya, pelaksanaannya, pengawasannya gitu ya. Nah, ini dihindarkan teman-teman. Kalau sudah tahu ilmunya, lebih baik kita lakukan perhitungan dulu, perencanaan dulu supaya hal-hal tersebut tidak terjadi. Gitu ya. Makanya nanti kalau timbunannya lebih tinggi dari hak izin, maka harus direncanakan dengan sistem perkuatan tanah. Kita lihat kira-kira tipe dari sistem perkuatan tanah itu apa saja. Oke, ini contoh-contoh teman-teman dari beberapa tipe kegagalan ya, oprit. Jadi penimbunan oprit terhadap abatment. Sebenarnya ini kegagalannya adalah kegagalan kita nimbun opritnya. Tapi efeknya adalah abatment. Saya sampaikan tadi, kadang karena mengejar progres yang dikerjakan strukturnya dulu, opritnya baru nyusul. Dan nyusulnya ini karena sudah dikejar mepet waktu dan lain sebagainya, teman-teman kalau magang dapat pas timbunan ini teman-teman bisa perhatikan. Gitu ya. Kadang karena pengawasnya tidak ada, ownernya tidak ada, main timbun. Berapa truk masuk baru nanti atasnya dipadatkan gitu ya. Itu tidak benar. Karena nanti akan berefek seperti ini nih. Perhatikan ya. Ini bangunan abatmen baru. Ini jembatan rangka. Gitu ya. Ini awalnya tidak apa-apa. Begitu tanah oprit dimasukkan, ditimbun nih. Saya nggak tahu ketimbun tingginya berapa. Ternyata tanah dasar ini tidak diperkuat. Mungkin juga tidak ada pendidikan tanah gitu ya. Main timbun, kedalaman tertentu. Mungkin nih kalau kita estimasi ini mungkin ada sekitar 4-5 meter atau 6 meter bahkan. Ditimbun, ini terjadi yang namanya longsor. Longsor kemarin belajar ya, fondasi ada kegagalan akibat lokal gitu ya, sama global gitu ya. Nah, kalau ini sudah
termasuknya global. Karena ini ya teman-teman, mungkin ini sama nih kasus antara kiri dan kanan ini sama. Kalau ini sampai 9,6 meter ditimbun, ini tanahnya perhatikan sawah-sawah, rawa, gitu ya. Ditimbun, ini pondasinya sama, posisinya adalah dia miring ke arah dalam. Ini perkiraannya kalau menurut bisa kita analisis dulu belajar mekanika tanah gitu ya. Ini ada pondasi ditimbun di sini, sini ada tanah dasar, ini ada timbunan di sini, 9,6 meter. Teman-teman dulu sudah belajar yang namanya bidang longsor. Ketika tanah dasar memang tidak kuat, ini akan terjadi yang namanya bidang longsor, ya. Nah, ini ada bidang longsor di sini yang menyebabkan karena ini ada W berat gitu ya dari tanah si timbunan, dia mendesak dari abutment ini, gitu ya. Karena tanah dasar ini tidak kuat menahan. Beda kalau tanah dasar ini kuat gitu ya teman-teman. Ini bisa menahan, tapi karena ini tanah dasarnya lemah, saya nggak tahu jenis ini adalah berapa, misalkan nilai kekuatan gesernya, karena longsor ini kan kekuatan geser sebenarnya. Diberikan timbunan 9,6 meter, mendesak ke sana sehingga ini arahnya ke sana longsornya. Biasanya ditandai di sini dengan penggembungan, teman-teman. Kemarin ya belajar di pondasi ada penggembungan ya. Ini adalah pengaruh karena ini ada desakan ke sana sehingga ini terjadi kegagalan di sana. Tanah di sini ada indikasi menggembung, ya di depannya sini ada menggembung di sini daerah sini. Dan terjadi namanya tiang pancang di sini diberikan tekanan lateral yang memang dia tidak didesain di area sana, patah nih teman-teman, bisa patah nih tiang pancangnya. Sehingga abutmentnya miring. Gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Nanti kalau menimbun misalkan ini sampai 10 meter ini ekstrim ya. Harus diperhatikan tadi dihitung H kritisnya. Tanah dasarnya ini kekuatannya berapa, termasuk kekuatan si struktur ini kalau misalkan menerima beban 9,6 ini seperti apa. Itu harus diperhatikan. Jangan sampai kejadiannya seperti ini. Nah, kalau memang tidak kuat ya diberikan perkuatan atau nanti kita gunakan metode-metode lain. Kalau memang ini operate-nya berada di tanah yang jelek gitu ya. Ini ada juga kasusnya, ini mungkin saya nggak tahu, mungkin kasusnya juga sama, ditimbun. Tanah sampingnya yang nggak kuat kalau ini menurut saya. Dia geraknya ke arah sana. Sehingga ini terjadi longsor di sini. Sama saja prinsipnya sebenarnya tanah dasarnya yang tidak kuat menahan. Gitu ya. Ini terjadi, padahal ini belum sampai puncak elevasi, ini elevasi topnya di sini mungkin masih sekitar 2-3 meter gitu ya. Sudah hancur dulu. Nah ini berarti kurang perhitungan juga. Ini sama kasusnya, ini juga kemungkinan longsornya ke sana, ini pun sama longsornya adalah ke sana. Gitu ya, jadi longsor bisa ke arah dalam, bisa ke arah luar seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, biaya perbaikan jauh akan lebih mahal daripada kita melakukan perencanaan dengan matang. Ya. Nah, kira-kira apa yang perlu kita perhatikan perencanaan operate pada kondisi tanah yang jelek? Saya boleh bilang gitu ya. Maka yang pertama adalah diperhitungkan terhadap kekuatan pondasi abutmentnya kita. Nah, seperti ini abutment kita kuat enggak? Si pondasi ini nanti kalau kena beban tanah sebanyak ini. Kalau pancang ya lateralnya kuat tidak? Kalau misalkan pakai sumuran, geser dan gulingnya kuat tidak? Gitu ya. Oke, kemudian diperkuat dengan yang namanya cerucuk, minipel ataupun tiang pancang. Ini adalah kondisi perbaikan dari tanah dasar kita. Nanti di belakang sini kita perlihatkan nanti bisa diperbaiki dengan cerucuk ataupun minipel gitu ya, sehingga tanah ini tidak langsung menyerang dari abutment, tapi dia sudah didistribusikan secara lebih merata dengan minipel ataupun cerucuk tadi. Kemudian diperkuat dengan struktur turap, DPT ataupun bronjong, serta bisa juga dengan geotekstil. Nah ini tentu saja dengan perhitungan yang sudah dilakukan. Nanti kira-kira yang tepat apakah turap, apakah DPT ataupun bronjong ataupun nantinya geotekstil. Bisa dipergunakan sistem counterweight, yaitu beban penyeimbang gitu ya, counterweight. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Jadi
di depan sini kalau memang perhitungan masih memungkinkan gitu ya, diberikan pemberat sehingga nanti antara depan sini dan belakang sana kejadiannya adalah imbang. Tapi kalau memang kondisinya tanah sangat jelek, diberikan pemberat beban sini nanti takutnya yang kalah adalah kiri dan kanannya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Oke, kemudian mengganti material timbunan dengan material yang lebih ringan. Nah, ini ada contohnya nanti material mortar busa. Nanti kita lihat ya, mortar busa ini apa. Ini mempunyai berat jenis sekitar 0,8. Jadi teman-teman bisa bayangkan air berat jenisnya adalah 1. Ya. Mortar busa ini kalau kita tenggelamkan di air atau kita letakkan di air, dia akan mengapung. Nah, ini bisa jadi alternatif untuk mengganti material timbunan dengan berat jenis yang lebih ringan, sehingga nanti tanah dasarnya kalau memang jelek dia bisa lebih kuat. Nah, kalau tanah ini kan biasanya berat volumenya sekitar 1,6, 1,8 gitu ya. Nah, dengan diberikan mortar busa berarti kita bisa menghemat 50% beban gitu ya. Nah, nanti kita lihat bentuknya seperti apa, akan kita lihat. Ini sudah ada spesifikasinya di Bina Marga sehingga ini sudah bisa dipergunakan. Oke. Kemudian pengurangan berat material timbunan dengan Aramco ataupun gorong-gorong ataupun nanti bisa dengan box culvert gitu ya. Jadi material timbunan di belakang nanti itu dikurangi beratnya dengan kita tambahkan di sana Aramco ataupun gorong-gorong. Nah, nanti kita lihat. Ataupun yang terakhir kombinasi dari cara-cara di atas kalau memang itu belum bisa. Misalkan Aramco dengan mortar busa, jadi sudah diberikan lubang untuk mengurangi berat, dikombinasikan dengan mortar busa, bisa dan banyak sudah dilakukan, ya. Misalkan kombinasi mini pel ataupun cerucuk, di depannya nanti counterweight-nya pakai bronjong, bisa. Nah, ini macam-macam ya kombinasi kalau teman-teman memang berhadapan operate pada kondisi tanah jelek. Jembatannya sih sebenarnya nggak apa-apa karena kita desainnya pakai pondasi dalam gitu ya misalkan. Tapi yang operate ini kan harus teman-teman perhatikan nih. Oke, dan kebanyakan kegagalan ini ada di operate ketika pembangunan. Ada yang longsor, ada yang dia penurunan ekstrim gitu ya. Sehingga teman-teman ketika masuk ke jembatan yang harusnya smooth, ini kadang patah. Nah, itu bisa diakibatkan karena penurunan di operate. Jembatannya nggak turun karena dia sampai tanah keras pakai pondasi pancang misalkan. Tapi operate-nya yang bermasalah. Nah, untuk menyelesaikan operate itu tidak bisa di atasnya dikasih misalkan udah karena turun 5 cm kasih fleksibel. Nanti berapa lama lagi, setahun mungkin dia akan turun lagi. Begitu seterusnya. Kalau memang penyakit awalnya tidak ditanggulangi. Jadi teman-teman nanti kerjanya tiap tahun cuma nambal operate aja gitu ya. Itu jangan sampai. Karena itu pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan kalau memang kita merencanakan dengan benar timbunan di operate ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa gambaran dari alternatif penanganan jika kita merencanakan pada kondisi tanah dasar yang jelek misalkan gitu ya. Nah, ini nantinya teman-teman misalkan ada perbaikan tanah dasar. Nah, kondisi yang tadi ya misalkan nantinya akan ditimbun dengan timbunan yang tinggi tadi. Bisa saja nanti teman-teman lakukan perbaikan dengan misalkan di belakang ini dipasang cerucuk. Ataupun kalau memang memungkinkan bisa dengan mini pel gitu ya. Nah, cerucuk ini materialnya macam-macam, ada yang bisa dari bambu, ada yang bisa dari kayu gulam gitu ya. Nah, nanti tergantung kondisi airnya juga. Cenderungnya bambu dan kayu gulam ini ketika nanti terendam air gitu ya, secara terus-menerus dia akan awet. Tapi kalau airnya nanti pasang surut, dia akan tidak awet, alias dia mudah keropos gitu ya, karena dimakan mungkin hewan-hewan seperti rayap dan lain sebagainya. Tapi kalau kondisinya dia terendam air secara terus-menerus, ini cenderungnya lebih kuat. Oke ya. Nah, di depannya bisa dipasang dengan turap. Nah, turap ini nanti sebagai counter untuk memotong bidang longsor tadi. Nah, ini misalkan nanti ini turapnya tentu saja sampai kedalaman tanah keras ya.
Ini ilustrasi mungkin kepotong sampai tanah keras. Ketika nanti ada bidang longsor tadi, nah ini sudah ditanggulangi atau dipotong oleh si adanya turap ini. Jadi di sini sudah disebarkan ke tanah dasar yang lebih keras, ditambah lagi nanti dikonter dengan kondisi adanya turap di depan dari batman kita. Oke, ini ada dengan mengurangi gaya lateral. Saya sampaikan tadi ya, bisa dengan Aramco. Aramco itu material baja bergelombang, ini bisa dibuat lingkaran ataupun setengah lingkaran gitu ya. Nah, dengan mengurangi ini, jadi ini void nanti, bolong gitu ya. Nanti bisa teman-teman tutup ataupun memang tutupnya hanya di luarnya gitu supaya tidak disalahgunakan, ataupun kalau ini memang akan dibuka juga bisa gitu ya. Nah, ini timbunan ini bisa mengurangi gaya lateral yang harusnya ini diisi tanah, menimbulkan gaya dorong lateral ke sana dan juga mungkin kemungkinan longsor. Nah, dengan dikurangi ini bisa. Ataupun nanti dengan box culvert kotak gitu ya. Kemarin sudah dijelaskan ada 1 box culvert, ada 2 box culvert, ada 3 gitu ya. Ini bisa dilakukan seperti ini. Nah, kemarin saya di proyek terakhir itu karena kondisi tanahnya tanah lunak, kemarin saya pakai di sana dengan metode single box culvert. Ukurannya cukup besar ya, sekitar 3 kali 4 meter gitu ya. Nah, itu salah satu fungsinya untuk mengurangi adanya lateral dari timbunan tanah tadi. Oke. Kemudian perkuatan dengan bronjong. Nah, ini sebenarnya sistemnya adalah sistem counterweight. Ini bagian muka sungai gitu ya. Timbunan kita di sini. Nah, ini bisa dilakukan mungkin kalau kondisinya memang tidak terlalu parah, kondisi tanah dasarnya tidak terlalu jelek dan juga timbunannya ini tidak terlalu tinggi. Sehingga kita bisa pasangkan bronjong sekaligus dia untuk melindungi dari bahaya scoring. Nah, ini nanti bisa jadi counterweight dari si timbunan di belakang ini dan juga perlindungan dari scoring. Ini bisa. Nah, yang terakhir ini adalah dengan material ringan. Yang saya sampaikan tadi namanya adalah mortar busa. Teman-teman perhatikan, jadi ini sebenarnya adalah material mortar. Mortar itu campuran antara agregat halus, semen, air gitu ya. Teman-teman kalau bikin pasta, ada semen, ada pasir, kemudian ada air, itu namanya pasta atau mortar. Kalau ditambah agregat kasar namanya beton. Nah, ini namanya mortar busa. Ketika nanti kita campur material tadi, air, kemudian ada pasir, ada semen, kita campur. Setelah tercampur nanti kita suntik. Nah, sebenarnya ini diberikan semacam agen pengembang. Kalau kita bikin roti itu ada baking powder gitu ya. Nah, di sini namanya kita punya foaming agen. Jadi dia agen yang nantinya membentuk rongga-rongga di antara si pasta tadi, si mortar tadi. Jadi nanti di situ pakai foam generator namanya. Jadi memang ada alat khusus nanti yang dicampurkan bahan kimia, dimasukkan ke dalam campuran dari mortar itu sehingga nanti dia terbentuk rongga-rongga seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan dia berat jenisnya lebih kecil dari berat jenis air. Ini bisa mengapung nih kalau kita tempatkan di atas air. Ya, teman-teman. Nah, kekuatannya ini ada persyaratan nanti di spek, teman-teman kalau tertarik. Persyaratannya ada kekuatannya. Sehingga nanti kita bisa gunakan sebagai material pengganti dari tanah tadi. Nah, di bagian atasnya itu nanti tetap kita menggunakan yang namanya rigid pavement. Nah, nanti perkuatan itu disarankan pakai rigid pavement karena rigid pavement kan menyebarkan bebannya secara lebih merata. Material ini kalau kita tusuk pakai jari sebenarnya hancur, tembus gitu ya, lemah. Tapi begitu bebannya adalah beban merata, ini masih kuat menahan dari lalu lintas kendaraan yang ada di kita. Karena ini sudah dihitung dan juga sudah dilakukan percobaan dan banyak digunakan. Teman-teman kalau mau tertarik flyover Manahan yang ada di Solo itu pakai ini. Seluruh opritnya pakai mortar busa ini.
Kemudian ada flyover yang baru saja kemarin diresmikan ya, Purwosari di Solo. Itu pakai juga pendekatnya dengan material mortar ringan ini. Banyak di Bandung, ada itu yang pertama kali sebenarnya ditempatkan di flyover Antapani ya, sebagai uji coba awalnya. Nah, di sana juga pakai mortar ringan ini. Sampai sekarang kondisinya masih sangat baik, gitu ya. Nah, ini bisa jadi alternatif bagi kita nantinya untuk mengganti timbunan yang lebih ringan materialnya. Tapi harus diperhatikan adalah kalau ini kita tempatkan di daerah pasang surut yang ada pengaruh air, nah ini karena lebih ringan dari air, jangan sampai timbunan ini nanti terkena pengaruh pasang surut air. Nah, ketika pasang nanti ada tekanan uplift dari air, jangan sampai ini terangkat gitu ya. Harus diperhatikan nanti mendesain berat sendirinya dia jangan sampai dapat terangkat oleh kondisi pasang surut, misalkan dia ada air di lokasi dari timbunan tersebut. Ini harus diperhatikan nih. Juga ini harus dilindungi nanti di sebelah kiri dan kanan ini diberikan tembok untuk melindungi si mortar ringan ini. Di bagian atasnya dilindungi oleh rigid pavement kita. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, bisa juga ini dengan counterweight. Kalau tadi di depan abutment gitu ya. Nah, ini counterweight di sisi samping. Gitu ya. Nah, kalau sistem seperti ini, ya ini membutuhkan lahan yang lebih luas atau lebih lebar. Sehingga misalkan ini kita punya timbunan awal, dihitung H kritis gitu ya. H kritisnya misalkan terlampaui setelah dibagi dengan SF, ini dipakai mungkin SF-nya berapa. Nah, ini perlu kita lakukan kalau misalkan teman-teman mau pakai dinding penahan tanah bisa, pakai turap bisa gitu ya. Nah, ataupun nanti dengan counterweight ini. Nah, counterweight ini nanti dibuat terasi ring, di sininya adalah ketinggian H izin, di sini adalah H kritis dibagi 3 seperti ini. Tapi ini jadi kita butuh lahan banyak nih. Jadi L2 ditambah L1 per 2 nih mungkin. Jadinya hampir 2 kalinya kebutuhan lahan kalau kita menggunakan hanya sistem yang ini. Dan ini biasanya jarang dipakai karena radius dari ruang bebas ini kita butuh banyak sekali untuk menempatkan counterweight ini gitu ya. Nah, ini harus teman-teman perhatikan. Nah, kemudian ini saya sampaikan tadi yang saya jelaskan di depan, ada pola keruntuhan sliding tadi ya. Ini ada sliding ke samping bisa. Kemudian ini sliding yang tadi saya sampaikan ke arah abutment tadi. Gitu ya. Jadi timbunan kita di sini ternyata tanah lunak kita tidak bisa menahan sehingga nanti timbul bidang longsor. Seperti ini. Ketika terjadi bidang longsor berarti ini ada tambahan beban lateral. Kalau memang beban lateral ini tidak mampu diakomodir oleh si tiang pancang, maka hasilnya adalah seperti ini. Perhatikan ya, tiang pancangnya sampai patah. Nih, ini akibat tambahan dari gaya lateral yang terjadi. Sehingga nanti ini posisinya dia miring ke depan karena ini timbunannya mendesak dari abutment kita. Nah, ini harus diperhatikan nanti teman-teman ketika akan mendesain terkait dengan hal ini. Oke, saya lanjutkan. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu terkait dengan oprit.